Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, gila banget ya hari ini. Gila kencang banget penurunannya. Bitcoin di bawah 60.000 dolar. Aduh, gila ngeri banget ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin, Ethereum aja di bawah 3.000 dolar. Aduh, kayaknya ini the real halving kelihatan banget gitu ya dampaknya. Jadi dan pas hari halvingnya itu pasti koreksinya bakal lebih dalam lagi daripada hari ini. Aduh, gila ngeri banget. Ini tinggal 2 hari lagi sih sebenarnya. Aduh, tapi berasa banget gitu penurunan ini ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto lain, kalian cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa rata-rata koin meme dan altcoin yang baru-baru tuh hampir semua itu ada di Bitget. Apalagi trade-nya itu 0%, jadi tanpa biaya. Kemudian kalau kalian ingin melakukan deposit atau withdraw itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi tidak dikenakan biaya apapun. Jadi lebih enak aja gitu ya di sini karena di sini banyak sekali beberapa altcoin dan coin meme yang potensinya naik luar biasa di Bitget. Apalagi di saat lagi koreksi ya, kayaknya enak-enak aja gitu ya beli buat jangka panjang gitu ya. Karena riwayat chart dari Bitcoin dari tahun 2012 setelah halving pertama, 2016, 2020 dan halving yang keempat di tahun 2024 ini ya chartnya masih dominan naik terus ya, meskipun terjadi koreksi ya wajar lah, itu fluktuasi pasar. Tapi kalau bull terus yang itu yang namanya nggak wajar. Jadi kalau sekali dipukul sakit banget gitu ya. Jadi memang halvingnya tinggal hitungan jam sih ya sebenarnya ya. Jadi hitungan jam hari ini tanggal 18 besok, jadi besok bakal terjadi halving Bitcoin. Penurunannya masih terus berlanjut ya, diprediksikan supportnya di angka 59.000 dolar lah ya. Kita lihat penurunan ini apakah terus berlanjut. Karena kalau kita lihat prediksi dari beberapa riwayat di tahun 2012, 2016 aja penurunannya itu 40% ya sebelum halving ya. Kemudian di tahun 2020 itu penurunannya kurang lebih sekitar 20%, 18 sampai dengan 20%. Dan di tahun 2024 ini Bitcoin itu baru turun kurang lebih 18% setelah ATH di angka 73 ribuan dolar ya. Jadi masih hal yang wajar kalau kita lihat sejarah dari beberapa tahun lalu. Jadi kalau yang nggak wajar itu di atas 50%, ini masih oke lah ya. Tapi yang berdampak banget itu seperti altcoin dan coin meme, rata-rata turunnya 40 sampai 50 bahkan sampai 70%. Jadi wah ngeri banget ya di sini ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency setelah Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat disetujui per tanggal 10 Januari 2024 lalu, yang mana itu mendapat mendorong harga Bitcoin mencapai DHTA setelah 3 bulan ya persetujuan ETF spot di Amerika Serikat ya, lebih tepatnya di bulan Maret sembus sampai dengan 73.000 dolar untuk harga Bitcoin. Dan apakah setelah negara Hong Kong kemarin pada tanggal 15 April mereka menyetujui Bitcoin ETF spot di negara mereka? Karena di sini banyak sekali beberapa retailer terbesar termasuk dari retailer Tiongkok yang masuk ke pasar ETF spot di Hong Kong. Wah, menarik banget ya. Dan bahkan ETF Hong Kong Bitcoin ini itu akan mulai diperdagangkan pada tanggal 30 April dan dapat menghasilkan kurang lebih 25 miliar dolar. Bayangkan, ini beberapa retail besar udah siap masuk. Ini dibuka perdagangannya itu nanti pada tanggal 30 April. Jadi kalian stay tune aja, pemompaan kita lihat dampak beberapa minggu atau beberapa bulan setelah trade-nya tersebut. Dan kalian bisa lihat ya bahwa kurang lebih sudah hampir sebulan ini sejak Bitcoin itu memasuki zona yang cukup berbahaya lah ya. Kalau kita lihat warna merah ini dan orange ini, di mana sejarah pro-halving retreat itu telah dimulai selama waktu ini, bahwa Bitcoin itu menelusuri kembali bahwa penurunan di bulan Maret kan kurang lebih 18%. Kemudian di bulan April ini ya kurang lebih malah lebih kayaknya lebih dalam perasaan saya ya. Bakal lebih dalam mungkin ke angka 20%-an. Jadi kalau kita lihat rata-rata penurunan koreksi Bitcoin ya kurang lebih 20%. Mungkin setelah itu bakal settle lagi. Nah, kita tunggu aja halving ini 2 hari lagi atau hitungan jam lagi deh ya. Kita tunggu aja karena ini pasti bakal koreksi. Jadi pas hari hanya biasanya ya kalau kita di tahun 2016, 2020 sih pasti koreksi gitu ya pas hari halvingnya. Makanya setelah beberapa minggu mereka bakal setway kurang lebih 2 bulan sampai 4 bulan setway di angka tersebut sebelum memasuki fase buluran. Ya kita lihat aja ya. Jadi kayaknya sih bakal masih dalam, mungkin stand di angka di bawah 60 ribuan dolar ya buat harga Bitcoin.
Dan selain itu juga ada hal yang menarik ya, setelah negara Hong Kong dan Amerika Serikat menyetujui TAP Spot, ternyata disusul oleh beberapa negara lain seperti negara Korea Selatan, kemudian Jepang dan Singapura. Katanya mereka bakal menyetujui Bitcoin di TAP Spot dan mengikuti jejak Hong Kong dalam upaya Asia dan mengejar pasar Amerika Serikat. Jadi kita lihat aja ya, ini laporan dari 21 Shares yang mana mereka membuat berita bahwa Korea Selatan, Jepang, dan Singapura bakal menyetujui Bitcoin ETF Spot dalam tahun 2024 ini. Wah, menarik banget nih ya. Sepertinya bakal menyusul di beberapa negara lain ya, selain di Asia, kemudian udah di Amerika, kemudian di Eropa. Kita tunggu aja nih ya. Selain itu juga ada hal menarik lainnya. Ternyata 1 miliar USDT dicetak di Tether Treasury. Wah, tanda apakah ini? Apakah buat persiapan halving ini ketika beberapa paralel melakukan entry di harga Bitcoin yang masih cenderung koreksi lumayan setelah TH? Nah, kita tunggu aja ya. Ya, selanjutnya ternak dari Shiba Inu. Oke, meskipun bearish, tapi ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Bahwa Shiba Inu di saat market lagi bearish ini, ternyata mereka memanfaatkan momen yang krusial. Kenapa? Karena di saat market bearish ini mereka melakukan dan menggunakan pembakaran yang fantastis ya. Bahkan range pembakaran ini naik sampai dengan 489%. Dan hal ini semakin turunnya harga Shiba atau terjadi koreksi yang lumayan. Tadinya standnya kan 0,4-an rupiah ya, 0,45, 42. Meskipun di tahun ini sempat sentuh di angka 0,7 rupiah, kemudian koreksi. Dan saat ini di angka 0,35 rupiah ya, masih lumayan lah, asal jangan kembali lagi ke angka 0,11, 0,12, 14. Aduh, kayaknya sakit banget gitu ya. Ya mudah-mudahan standnya masih kuat di angka 3 rupiahan, jadi masih aman-aman aja ya. Kalau kalian melakukan entry ya pas awal tahun atau di tahun 2024 ini sebelum mereka angka 0,7, kayaknya masih oke-oke aja sih ya. Nah, jadi range pembakaran mereka ini memanfaatkan dengan harga turunnya Shiba dengan melakukan pembakaran dengan jumlah yang fantastis. Dan selain itu juga, ini kalau kita lihat ya, bahwa menurut pemimpin dari ekosistem Shiba Inu, si Lucy, dia mengatakan bahwa siklus super setelah selesai siklus akumulasi uang dari Bitcoin di tahun 2023, bahwa analis grafik beberapa altcoin dan termasuk dari Bitcoin, setelah mereka terjadi penurunan di tahun 2022, kemudian 2023, dan di 2024 baru kelihatan ngaceng lagi gitu ya. Nah, tapi cenderung chart ini tuh hampir mirip banget ya sejak tahun 2014, 15, kemudian bull market terjadi di tahun 2018, kemudian 2019 koreksi, 2020 halving, kemudian terjadi sideway, dan kencang lagi di tahun 2021-nya. Jadi intinya apa? Ketika kalian panik sell, melakukan aduh kayaknya ini bakal turun lagi. Pokoknya intinya holder itu adalah pemenangnya. Jadi kalian melakukan entry di harga berapapun, tapi kalau kalian menunggunya sampai beberapa tahun ke depan ya kayaknya masih aman-aman aja karena market Bitcoin ya naik terus ya. Meskipun di tahun ada koreksinya, ada ya namanya fluktuasi pasar, itu hal yang wajar. Tapi intinya tetap yang main spot ya holder sejati adalah pemenang ya. Saya nggak berani kalau main future kayaknya lebih beresiko gitu ya, lebih cari aman aja, nggak apa-apa sabar beberapa tahun daripada hilang dalam hitungan menit gitu ya, nggak berasa gitu. Nah, selain itu juga, selain dari Shiba Inu, ternyata token bond mereka ini bakal diprediksikan bakal terdaftar di platform terbesar di Amerika Serikat ya, Coinbase. Nah, ya, selain itu juga Adidas, mereka merevolusi kebugaran dengan sepatu olahraga mereka dengan sneaker drop NFT pertama. Wah, keren banget ya. Jadi kalau kita lihat Adidas baru saja meluncurkan beberapa NFT di dalam celana, sneakers, dan sepatu mereka. Wah, menarik banget nih. Bayangkan ya, di bulan Maret lalu bahwa Shiba Inu kan hampir mencapai harga yang lumayan banget gitu ya, hampir tembus di angka 1 rupiah, di angka 0,7 ribu rupiah lebih tepatnya. Nah, di sini beberapa analis memprediksi bahwa Shiba Inu bisa mendorong harganya di angka 0,00001 dolar dan diprediksikan yang saat ini masih harganya cukup lumayan koreksi dalam di angka 0,35 rupiah. Tapi dalam beberapa hal yang perlu kalian perhatikan bahwa beberapa analis kripto bahwa setelah halving dalam beberapa minggu selanjutnya, harga Shiba Inu adalah salah satu koin meme yang sepertinya bakal siap lebih cepat kenaikannya dibandingkan beberapa meme coin lainnya ya. Dan selain menurut saya sih ya, selain Shiba Inu ada juga PP, Mairo, Dogwhip Head, Loki, kemudian Bong,
itu kayaknya harus ada gitu ya di wallet kalian ya, walaupun meskipun lagi koreksi, tapi minimal koin-koin raksasa meme tersebut itu ada gitu ya. Dogecoin itu kayaknya harus ada gitu di wallet kita. Ponke, Ondo gitu. Kemudian meskipun manta lagi koreksi ya, mungkin di saat lagi bir ini orang-orang pada sangkut, kita udah mulai harga di saat lagi koreksi gitu ya, bisa lumayan gitu dapatnya. Selain itu juga ada petisi agar Shiba Inu ditambahkan ke ETF spot oleh Grayscale. Ini mereka mengajukan proposal dan diajukan tanda tangan sampai dengan 10.000. Ini kalau kita lihat tanda tangannya udah lebih dari 9.179 tanda tangan. Yang mana ini udah dilakukan sejak di bulan Februari ya. Jadi kalau dikit lagi apakah dituruti oleh Grayscale? Kita tunggu aja ya. Yes, bertepatan hari ini juga ternyata pembakaran Shiba Inu naik sampai dengan 64.000%. Wow. Dan selain itu juga, lonjakan dari transaksi Shiba Inu itu tembus sampai dengan 1 juta transaksi. Wow. Kita tunggu aja ya, karena pada tanggal 20 April mendatang itu bakal hari raya Doge Internasional. Ini pada tanggal 16 April 2024 ini Elon Musk baru nge-tweet tentang Dogecoin ya. Jadi tentang Dogecoin, kita tunggu aja. Beberapa koin meme atau meme coin di tahun 2024 ini kan di awal tahun atau di kuartal kedua itu udah kelihatan banget pemampuannya. Kita lihat aja meme season selanjutnya. Apakah karena si Dogecoin dan Shiba Inu kan belum mencapai dengan ATH sejak tahun 2021 ya. Sedangkan seperti PP, Bong, kemudian Doclip kan sudah mencapai dengan ATH mereka. Jadi makanya kita tunggu banget nih dua raksasa meme coin, Dogecoin dan Shiba Inu untuk mencapai dengan ATH baru mereka. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena oleh kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.